Oke, selamat malam teman-teman. Eh, kita sambung lagi nih, kita hari ketiga ya, benar nggak sih? Hari Ya, hari ketiga. ketiga. Kemarin kita sudah coba examine gitu kan, dari tes G-form dan segala macam. Ternyata kemampuan teman-teman itu masih 50% di bawah standar internasional. Jauh ya. Ya, tapi faktanya begitu, terserah teman-teman mau bilang, oh gila kan gue jago, gue udah experience berapa lama kesana sini ya. Tapi gini, itu bukan hal yang fatal, itu karena itu masih bisa kita kejar gitu kan. Kalau teman-teman masih pada muda juga. Jadi saya mau ngasih salah satu tips-tipsnya aja sih sebenarnya. Hari ini bahasan kita itu mengenai warna. Buat teman-teman paling sering kan, teman-teman kreatif gitu kan, entah itu retoucher kah, entah itu pemain vektor dan segala macam, itu pasti sering banget ketemu warna ya. Sebentar, saya siapin dulu share screen-nya. Oke, sebentar. Share screen, oke. Okay. Oke, selamat malam. Buat yang baru hadir, apa nanti agak terlambat segala macam, wajar kalau misalkan isi kelasnya berkurang, karena memang ini, training belajar itu nggak bisa instan. Kalau teman-teman udah pada dapat modul belum dari Adobe yang kemarin dikirim via email? Udah? Sudah. Sudah? Mungkin bagi yang Nah, belum, saya lagi buat website ini, Mas. Jadi nanti oke, bisa nggak apa-apa. download modulnya Download di itu situ. di website kita ya. Jadi biar nggak sulit. Iya, yes, udah tapi sulit di-download karena besar filenya. Memang gini, uh, Adobe itu untuk sertifikasi profesi itu modulnya itu ada 600 halaman. Lumayan banyak banget sebenarnya. Jadi sebenarnya kayak 5 hari pun itu nggak cukup. Jadi makanya itu di 5 hari ini saya coba kupas satu persatu. Nanti kita tetap kumpul-kumpul ya, maksudnya tetap kumpul di 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 open classroom gitu, entah itu nanti mau di komennya kah, apa entah mau di inboxnya, di DM-nya dan segala macam, ya nggak apa-apa, tanya-tanya aja gitu kan. Soalnya nggak ada belajar instan tuh, nggak ada. Oke, langsung aja hari ini kita akan ngebahas soal color understanding. Iya, nanti kita bisa bikin grup. Bisa gitu. Hari ini kita bahas soal color understanding, di mana, oke, di sini kemarin ada teman-teman yang nanya ya. Ada, pasti beberapa dari kalian tahu kan, RGB, CMYK tuh kita paling banget sering kita dengar nih kan. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya tuh apa? RGB, CMYK. Coba dong komen. Ada yang tahu nggak bedanya? Bedanya CMYK khusus printing? Ya bisa. Ada lagi nggak? Sebelum saya lanjut lebih jauh, karena ini bahasan panjang. Oke, benar. RGB buat layar. Kalau CMYK buat printing, betul. RGB buat monitor, iya betul. Nah, benar. Yang paling mendekati jawaban yang paling ini ya, yang semuanya benar, jawabannya benar. Jawabannya itu benar tadi gitu. Misalnya RGB, ini red, green, blue. Apabila warna ini tercampur, kalau dalam proses RGB itu menghasilkan warna putih. Ya, ini hanya ada di layar monitor digital, apapun itu device, pasti selalu warnanya RGB, entah warna layar handphone kah, entah layar TV kah, laptop dan segala macam itu RGB. Tapi kalau CMYK, karena itu di sini ada gambar tinta kan, apa ya, cat lah, intinya cat gitu kan. Itu apabila warna semua digabungkan akan menghasilkan warna hitam. Nah, benar. Bisa juga nih, ada yang bilang RGB saya buat tas desain, CMYK buat tas cetak. Betul, betul banget. Oke, berarti sampai sini teman-teman udah paham ya, dua perbedaan ini, ada perbedaan-perbedaan ini, paham? Oke, kalau gitu saya lanjut aja biar mempersingkat waktu.
Nah, ada yang tahu nggak maksudnya ini? Warna primary, secondary, tertiary. Ada yang tahu nggak? Ayo coba. Ada yang bisa jelasin nggak? Iya, warna primer, warna dasar. Betul. Ada lagi. Secondary, tertiary itu apa? Oke. Kita langsung ke slide berikutnya aja. Sorry. Ini kelengkap. Jadi gini. Di slide ini aja. Warna dasar itu apabila campuran pertama itu akan menghasilkan warna secondary. Ini primary tadi ya, ini warna secondary ya. Ketika dicampur akan menjadi warna secondary. Dan warna secondary itu apabila dipecah lagi, dicampur-campur lagi, warnanya akan menjadi warna tersier. Warna tersier intinya itu seperti itu. Ini bahasa yang paling mudahnya ya, saya coba jelasin. Kalau kita mau campur warna. Sampai di sini udah paham? Ada yang mau ditanyain? Yes, betul. Tengkurensi, betul. Ya, betul. Selanjutnya adalah warna turunannya. Ya, begitu turunannya. Betul banget. Nah, ada pada paham nih. Kita lanjutin lagi ya. Nah, istilah-istilah ada hue, ada shade, ada tint, ada tone. Ini kira-kira penting nggak sih buat kalian tahu? Soalnya kayak tadi itu keluar di ujian Adobe nih, kayak gini-gini pun keluar. Oke, saya coba jelasin satu persatu ya. Hue itu warna yang warna asli, intinya itu warna pure gitu. Warna yang nggak tercampur apa-apa. Di sini dari warna apa nih namanya nih? Ada yang tahu nggak? Yang paling atas ini warna apa? Ya, ada yang bilang warna Tosca, ada yang bilang warna Cayenne. Kan? Nah, itu warna Cayenne sebenarnya. Oke. Nah, apabila terjadi misalkan nih, anggaplah paling gampangnya gini. Teman-teman pernah gambar pakai krayon kan zaman kita kecil tuh ya. Anggaplah kita udah ngewarnain ini semua nih. Masa krayon deh, pensil warna nih. Apabila warna ini, warna dasarnya kita berikan warna hitam, shade. Shade artinya apa? Warna-warna bayangan ya. Sorry. Warna shade, otomatis ini simulasi tampilannya nih. Ya, teman-teman coba perhatikan ya. Di sini nih tampilan apabila warna pure color ini kita campur warna hitam, sedikit warna hitam gitu, shade add black, istilahnya add black. Otomatis warnanya akan agak sedikit berbayang gitu. Warna-warna bayangan itu seperti sebenarnya shade. Ya, teman-teman paham ya. Ini buat dasar dulu ya. Bahasa yang paling mudah. Oke, selanjutnya itu warna tint. Itu warna tint itu apa? Warna yang dicampurkan oleh warna putih. Jadi kalau anak-anak sekarang suka warna-warna kayak agak-agak pastel gitu dan segala macam tuh. Ya salah satunya nih teknisnya itu dicampur warna putih sebenarnya. Ya. Iya, materi dasar desain itu nanti keluar Mas Ilham pas ujian Adobe. Jadi ini refreshment buat teman-teman di DKV yang udah semester akhir atau segala macam, itu ada baiknya kita sama fundamental dasar itu harus kuat. Oke, ya. Kita lanjut ke tone. Kalau tone itu dicampur warna grey. Sejauh ini nanti ini slide nanti akan saya bagi ke teman-teman buat flash reminder aja. Oke. Ada yang mau ditanyain? Nah, bener kata Bang Yanuar, jangan anggap remeh sama fundamental karena fundamental itu yang apa ya, yang paling lama kita pegang dalam dunia kreatif. Maksudnya gini, selama ini kan kita kan kalau ketemu klien segala macam kan, klien kan nggak bisa ngutarain apa yang dia mau pakai perasaan kan. Kita pun juga nggak bisa tuh ngasih saran ke klien juga pakai perasaan tuh nggak bisa. Harus ada scientific fact-nya. That's why kalau misalnya teman-teman pengen dibayar mahal,
kalian punya semua landasan teorinya seperti itu. Oke. Kalau sini sudah, saya yakin saya bisa pindah ke slide berikutnya nggak kira-kira? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman kayaknya ya. Oke, kalau aman, ini ada istilah analog komplementari triadik. Ini pun keluar juga di ujian Adobe. Maksudnya itu apa? Analog. Analog color itu dari color wheel itu warna yang bersebelahan, ya, warna yang bersebelahan. Kalau complementary itu warna yang berseberangan. Bagaimana dengan triadik? Itu warna yang, nah, membentuk segitiga ya kalau di color wheel ya. Seperti itu. Ini gambaran mudahnya untuk penjelasan bagian ini. Nah, ini mesti teman-teman pahami nih. Ini fungsinya apa ya? Oke, fungsi analog complementary triadik ini kira-kira diimplementasi dunia nyata, dunia kerja tuh apa, di dunia kreatif itu apa? Ada yang tahu nggak? Implementasinya seperti apa? Implementasi di dunia nyata. Fungsi ini apa sih color wheel? Ayo teman-teman, ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak nih? Fungsi dari color wheel? Ada yang tahu nggak? Fungsi dari color wheel? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Fungsi dari color wheel dalam kehidupan, dalam dunia pekerjaan, dalam sama dunia berkreatif lah, berkreasi lah. Panduan untuk mencocokkan warna sih mas kasarannya. Iya, betul, bisa. Nah, yang belum nyampe materi clay ini nggak apa-apa. Ini saya kasih duluan nih. Mencocokkan warna. Ada lagi nggak? Senjata perpaduan warna? Bisa. Panduan buat maduin warna bisa juga. Tapi kalau di kami di praktisi itu sebenarnya gini. Ini saya stop dulu ya, screen share-nya ya. Kalau kami tuh di dunia praktisi itu bentar. Oke, saya share screen lagi. Udah kelihatan belum? Kalau ketemu klien, dan saya dan teman-teman profesional lain ya, itu biasanya kita udah nggak lagi istilahnya itu design sprint. Design sprint itu hanya untuk bikin library sebenarnya, library untuk diajukan ke klien, bukan di saat project design sprint itu enggak. Tapi lebih ke arah sini. Di saat saya ketemu klien, biasanya saya selalu gunain ini, misalkan klien suka bingung ya, pengennya warna apa segala macam. Saya coba request ke klien saya, Pak atau Bu atau Mbak atau Kak gitu kan. Yuk silakan, Kakak sukanya warnanya apa aja, kita pilih yuk misalkan. Nanti mereka pilih-pilih sendiri nih. Oh ternyata saya suka misalkan suka warnanya kuning gitu kan. Nah nanti kita kasih edukasi ke klien juga. Kalau versi analog yang warna bersebelahan, ini paduan warnanya ini. Ini seperti kita sama kayak matching-matchingin baju dan segala macam gitu kan. Nah, itu klien kita kasih service seperti itu, trust me, mereka seneng banget. Mereka jadi kayak ngerasa, oh, ternyata tuh warna tuh ada banyak ya. Kan kadang-kadang kalau kita interview klien untuk kira-kira warna brandnya apa segala macam. Basically, they just like, biar kelihatan keren. Tapi mereka nggak ngutarin yang sebenarnya apa yang mereka mau. Kita dari sisi desainer itu harus bisa ngeluarin potensi apa yang sebenarnya mereka suka gitu. Paham maksudnya nggak di sini? Nah, jadi kalau teman-teman kebingungan di saat ketemu klien segala macam, mau desain sprint segala macam, capek buang-buang waktu. Kalian langsung aja ke coloradobe.com. Di sini free, ya. Di sini nggak cuma buat jualan gitu doang yang kayak tadi saya bilang, tapi bisa juga
misalkan kalian punya video editor gitu kan, mau color grading, gue pengen warna filmnya kayak film ini deh, film 2012 misalkan, yang film apa banjir gede itu apa tsunami dan segala macam itu. Gue pengen color grading warna gitu. Bisa nanti salah satu capturean film kita masukkan sini, nanti warnanya keluar semua. Nah di sini ada banyak pilihan-pilihannya gitu kan. Seperti itu. Jadi di sini pun ada analog lah, ada monokromatik lah. Jadi kita udah nggak usah capek nih. Ternyata klien kita suka warna ini nih. Tinggal kita klik, kita geser-geser aja sambil ngobrol-ngobrol sama klien gitu. Kira-kira ditanya sukanya yang mana, ininya yang mana. Nah ini pun udah lengkap sama color code-nya ya. Paham ya? Gokil kan? Nah yang kayak gini-gini nih, sebenarnya mempermudah pekerjaan kita sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu rempong, terlalu ribet, terlalu wah harus gini-gini, enggak. Just make it simple karena alatnya udah ada. Kalau dulu saya tuh di dunia agency dari 2005-an, itu kan kami masih pakai color wheel yang dari Pantone punya, dan itu capek banget, men. Nunjukin satu persatu. Kadang klien juga punya pride sendiri. Walaupun aslinya dia suka warna hijau dangdut misalnya, hijau dangdut. Tapi yang dia pengen kelihatan kayak orang lain gitu. Misalnya kayak orang lain lagi trennya warna hijau Tosca gitu. Nah, yang paling asik sebenarnya kita bisa ngarahin apa yang klien kita benar-benar suka. That's the point sebenarnya. Gimana? Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Iya, betul. Termasuk komunikasi dengan klien ya. Jadi klien masih terlibat dalam pekerjaan. Betul. Soalnya gini. Revisi berulang-ulang itu sering kali terjadi di saat kita cuma hanya menerima perintah, tapi nggak benar-benar melibatkan mereka dalam sebuah brainstorming. Yang paling ngeri sebenarnya itu di bagian kita udah ngerjain sampai habis, maksudnya kalau nggak sampai habis deh, di pertengahan, project design di pertengahan, tiba-tiba klien minta revisi. Wah, itu harus ada add cost tambahan, seperti itu. Kalau enggak ya rugi lah. Bener nggak? Nah ini saya cuma ngasih gambaran aja, fungsinya color wheel, selain buat paduan warna, tapi dalam kehidupan di dunia industri kreatif itu salah satunya itu. Oke, kita lanjut ya, balik lagi ke slide ya. Iya, nanti larinya ada ke color psychology, bisa. Sebentar, saya share lagi. Oke. Tadi masih di sini kan kita? Oke, sekarang kini tadi udah ada penjelasannya sedikit. Sekarang contoh-contohnya apa aja sih? Pekerjaan desain dengan senjata apa tadi ya? Mendesain sesuatu untuk klien dengan gunain color wheel perpaduannya. Ini saya kasih contoh warna-warna analog. Jadi perpaduannya. Jadi kayak misalkan merah, iya kan? Perpaduannya di sini kan? Kombinasi warnanya. Gitu. Ya. Ini sampling ya. Oke. Berikutnya warna triadik. Nah, teman-teman nggak mesti pusing tuh mikirin warna sebenarnya. Yang wah ini cocoknya ini mau ini warna apa gitu kan. Sebenarnya ya alatnya udah ada, color wheel-nya kalau dulu manual, dulu zaman saya masih manual, jadi masih kayak ditempel di tembok di agency itu kita tempel gitu kan. Tinggal kita putar-putar kayak apa namanya? kayak kayak kalender Inka. Kalender Inka gitu kan zaman dulu banget sih kayak gitu. Nah, sekarang kita udah enak, udah ada Adobe Cooler tadi itu buat ini klien gitu kan. Otomatis warna nggak akan aneh-aneh gitu keluarnya. Nah, ini salah satu contoh dari Burger King. Burger King pakai warna triadik sebenarnya. Oke. Kalau udah, next ke, nah ini tadi ada yang bilang soal, kalau saya lebih seneng color and emotion ya.
nggak cuma psikologi. Kita sekarang fair-fairan aja jujur ya. Nah, ini warna itu kebagi ya. Kalau misalkan di color wheel itu ada istilah cool colors sama warm colors. Nah, untuk di bagian ini saya coba mau ngobrol dulu sama Mas Ilham. Ada Mas Ilham nggak di sini? Mas Hasan coba tolong sambungin ke Mas Ilham. Halo Mas. Halo. Nah, iya. Halo Mas Ilham. Saya mau ngobrol nih Mas. Iya. Oke. Ini kita ngobrol ya. Nah, ini Oke. real case yang tadi Mas Ilham sampaikan itu benar. Tapi itu karena gini Mas, karena di produksi di agency atau di apa? Kenapa si orang produksi, si desainer nggak dilibatkan dalam jualan, dalam hal istilahnya jualan ya? Itu karena si desainer nggak punya kemampuan untuk komunikasi. Betul. Betul. Seandainya teman-teman produksi, teman-teman desain gitu, teman-teman di produksi kreatif itu punya kemampuan hybrid, dalam arti kata bisa present juga. Nge-lag Mas. Hah? Tes. Halo? Tes. Di saya sih dengar sih. Nge-lag ya? Di saya dengar. Kayaknya di Mas Ilhamnya nih. Oh, Mas Ilham. Oke, ini buat teman-teman gitu kan. Jadi memang kebanyakan praktisi kreatif itu nggak bisa presentasi. Nah, itu tadi kenapa saya challenge teman-teman, nanti akan ada kompetisi yang tetap harus present idea, konsepnya segala macam itu ke klien, ke stakeholder. Itu fungsinya untuk kita ke depan sebagai praktisi kreatif. Jadi basically gini, jangan sampai kita nukangnya tuh kelamaan gitu, jadi tukangnya tuh kelamaan. Ada baiknya kita top up sedikit knowledge-nya, top up sedikit skill-nya itu untuk kita biar bisa mempermudah project gitu. Soalnya kalau by psychology-nya itu gini, kalau pesannya itu sampainya nggak direct, harus ngelewatin beberapa orang, otomatis biasanya ada distorsi informasi tuh. Nah itu tuh biasanya tuh yang bikin revisi nggak habis-habis dan segala macam itu karena ada tadi gap distorsi informasi. Jadi ada baiknya pekerja kreatif harus bisa komunikasi. Coba Mas Ilham masih online nggak? Keputus kayak. Oh keputus. Oke. Kalau gitu gini, dalam dunia apa namanya? Oh saya tanya teman-teman cewek deh di sini. Di sini yang sering mainan makeup siapa? Coba dong. Ya. Say hi. Say hi. Kaki, siapa yang mau ngobrol? Oh Iren. Coba sama Iren Melani. Pada natural semua ceweknya mungkin. Oke, sudah. Ini sudah terhubung. Ren. Oke, Iren. Iya, Halo. Kak. Halo. Suka makeup kan? Enggak. Oh enggak, tapi paling real lipstick pakai ya? Oh iya, pakai. Nah, lipstiknya Kak Iren biasanya kalau misalkan kita lihat color wheel ini ya, itu cool apa warm? Kalau aku lebih ke warm sih. Oh gitu. Tapi kan ada tuh sempat tren gitu kan, warna lipstick tiba-tiba warnanya biru apa segala macam. Itu warna-warna cool ya? Iya. Itu ada gitu kan. Kalau aku nggak punya. Tapi ada. Apa? Ada warna apa? Kalau aku lebih ke warm, cuman ada orang yang memang ngoleksi kayak lipstick yang warnanya cool gitu, yang kayak ungu, yang kayak gitu-gitu. Nah, iya kan? Ada, itu pasti ada. Nah, ini di dunia kreatif ini ya gini juga. Jadi ada pecahan warna, ada yang satu ada yang cool, satu lagi ada yang warm gitu. Ini buat teman-teman apa ya? Di dunia nyata ternyata kepake juga nih knowledge dari fundamental design. Oke, thank you Kak Iren. Saya mau nanya itu aja. Oke, next ya. Next. Nah, kira-kira nih,
Dari gambar ini teman-teman bisa ngelihat nggak? Bisa analisa nggak? Yang warm yang mana, yang cool, yang colors yang mana, yang cool yang mana, yang warm yang mana, yang cool yang mana? Otomatis ya, yang warm itu otomatis merepresentasikan happy. Apa tuh istilah bahasa ini happy? Seneng lah. Gitu. Kalau warna yang cool colors, warna kesedihan. Ini agak-agak baper nggak sih warnanya, warna biru-biru nih? Ikan paus gitu kan. Oke, ini salah satu samplingnya aja. Nah, warna juga itu bisa ngebikin kita apa ya? Calming kalau bahasa Indonesianya apa? Masa kalem sih? Apa? Menenangkan. Menenangkan. Oke. Dan juga bisa warna itu bisa membuat kita jadi energizing gitu, ngasih semangat gitu kan, seger gitu. Bener nggak? Coba kita perhatiin karya di sini. Nah, ya, oke. Kita perhatiin, kita analisa. Di sini ada calming dan energizing. Kalau gitu kita next nih. Ini buat sampling aja buat teman-teman biar ada bayangan. Nah, karena ini temanya Photoshop, otomatis main foto kan. Sering dong pakai apa namanya? Lightroom preset lah atau apa bilangnya, atau di Instagram juga suka ada apa namanya? Action-actionnya dan segala macam nih. Ini kira-kira warna ini ya, foto ini warnanya mengarah ke warna apa? Ada yang mau jawab nggak? Warna-warna betul. Orange merah, tapi punya kecenderungan warna merah, warm. Nah, saya mau tanya nih saya mau tanya ke Dewi Novitasari Koirunisa. Coba. Halo Kak Dewi. Belum terhubung. Oh, belum terhubung. Ya, warm tapi ada ungunya. Ada ungunya sedikit. Tapi lebih banyak Udah warna terhubung, warm. Oh, nggak bisa. Oke. Dengan Yemima coba, Yemima. Udah terhubung. Oh, udah terhubung. Halo Kak Dewi. Halo. Saya manggilnya apa nih? Kak Dewi, apa Novita, apa Sari, apa Koirunisa? Dewi, oke Dewi. Dewi dari mana? Dari Surabaya? Ya, dari Surabaya. Halo Surabaya. Nih, di sini ada foto nih Dew. Sering main Instagram juga kan? Sering main Instagram kah? Apa segala macam lah sosmed sekarang. Sering kan? Iya. Kalau pas lagi foto-foto gitu suka pakai filter nggak? Kadang. Kadang. Tapi Iya. kadang pakai, kadang nggak, tergantung mood kitanya aja kan sebenarnya. Iya. Nah, di saat Dewi ngelihat merah nih. Ini kan rata-rata warna merah. Kalau menurut Dewi merah itu apa sih? Warm. Merah warm. Tapi kalau misalkan apa yang Dewi rasain dari warna merah sebenarnya? Kalau kata teori-teori apa yang ada di sekolah kan, merah biasanya represent apa? Ada yang bilang kuat. Ada yang bilang angry, ada yang bilang hot. Oh, panas ya, membara, berani. Gimana Dew? Menurut Dewi apa? Ya mungkin lebih ke punya karakter sendiri sih Kak. Nah, kalau Dewi kalau misalkan lihat warna merah, apa yang Dewi rasain? Lebih punya energi aja, lebih punya. Kayak lebih apa ya? Membara. Oke, ada yang bilang passion juga, ada. Ke dreamy. Oke. Thank you Dew. Udah ngobrol. Oke, di-unmute lagi biar nggak bocor suaranya. Jadi gini. Buat teman-teman nih, kita merah ya. Merah mungkin punya persepsi masing-masing gitu kan. Kalau saya pribadi ya merah tuh seksi sih. Passion. Kayak tadi Mas Akrom bilang tuh, merah tuh seksi. Untuk contoh gini. Kenapa teman-teman perempuan, kalau teman-teman yang perempuan nih, kalau beli lipstick tuh warnanya merah? Kenapa? Kenapa nggak warna lain? Ayo. Lebih hidup. Lebih kelihatan fresh. Iya benar.
mengundang. Ya tapi gini, tapi intinya gini, di saat kalian teman-teman yang perempuan di saat kalian pakai warna merah mungkin maksudnya gini, lipstick warna merah mungkin ngerasa lebih pede nggak sih sebenarnya? Mencolok juga segala macam. Ya saya yakin sih apa yang teman-teman ini kita sama-sama jujur aja ya. Sebagai teman-teman cewek nih yang tiba-tiba gue mau dandan nih, gue mau dandan heboh nih hari ini kan. Das pakai lipstick merah segala macam. Saya yakin teman-teman tuh you guys love to being sexy. Bener gak sih? Gak yang merah gak jering juga kak, oh gitu. Karena pada dasarnya warna kulit ada orang-orangnya, jadi ya cocok warna-warna. Ya betul, betul banget. Ya jadi intinya tuh merah tuh ya seperti itulah, tergantung mood juga dan banyak inilah. Oke, kita sambung lagi ke foto berikutnya ya. Nah ini warna apa? Ada yang tahu nggak? Ini kalau di fotografi ini warna-warna orange, betul Tengku. Dengan Tengku Rens itu betul banget warna orange. Orange itu represent apa? Warm bisa, tapi lebih seringnya itu diasosiasikan sama wah energizing, semangat. Jadi kalau one day teman-teman apa namanya? Teman-teman ada project desain apa segala macam, entah itu fotografi atau segala macam kah, warna orange itu lebih mengarah ke sana asosiasinya, energizing. Ya. Oke. Nah, ini warna apa yo? Ada yang tahu nggak? Yang ini lebih ke anak indie. Yang ini lebih ke kuning sebenarnya. Kalau yang tadi orange, coba kita lihat bedanya ya. Ini warna-warna warm yang agak oranye, merah kegelap-gelapan sebenarnya. Nggak tahu ya kalau di laptop kalian ya. Cuma kalau ini warna kuning. Kuning itu melambangkan apa? Agak-agak yellowish, ya betul. Kuning itu melambangkan happy, senang. Betul Danita, thank you. SpongeBob. Iya bener banget ya. Nah, kayak SpongeBob warna kuning dia kalau kita nonton film SpongeBob ya, karakternya dia tuh senang terus ya. Gitu. Nah, itu salah satu psikologis warna yang si penulis dari cerita SpongeBob sendiri ngegambarinnya seperti itu. Sih, semua keterkaitan ada kan. Jadi menarik sebenarnya. Nah, benar. SpongeBob is always happy. Nah, tapi gimana dengan beberapa scene sedih atau fotografi sedih, tapi dengan latar sunset yang dominan yellow? Nah, ini pernah yang menarik nih. Kalau itu kan tergantung konteks ya, tergantung konteks. Dan konteks segini. Kalau misalkan scene, kalau yang tadi Bang Yanuar bilang scene, berarti itu kan sequel film. Sequel film itu, untuk contoh gini, pemahaman kita ngelihat sunrise sama sunset aja beda. Kalau sunrise, kita ngerasa, wah kita mulai hari ini. Mataharinya sama kan, frekuensi muncul dari horizonnya. Yang kita rasain efeknya beda. Tapi kalau pas maghrib-maghrib nih, sunset gitu kan, itu beda lagi. Nah, sunset kan agak-agak gradien warnanya itu lebih kenceng ya ketimbang pagi ya. Iya, betul Mas Romli. Kalau warna ini menurutku maksudnya ke arah semangat Mas. Bener nggak sih menurut Mas tadi? Iya, betul. Betul Mas Romli Arif. Thank you. Betul. Iya, kalau orange lebih ke senja. Oke. Next. Ini warna apa? Kira-kira hijau itu represent apa? Hijau itu represent warna-warna yang bisa dibilang segar, bisa. Tapi, nggak ada tapi sih. Warna hijau apa lagi? Warna segar. Ada lagi? Bersih. Oke. Warna cendol. Natural, netral bisa. Iya, bener. Gini, kalian pernah nggak nih istilah, oh gila matanya hijau. Kalau ngeliat duit matanya hijau.
Hijau, warna hijau itu nggak cuma hanya diasosiasikan oleh ketenangan batin, segar dan segala macam ya, tapi juga wealthy. Kalau duit matanya merah, kalau duitnya hilang maksudnya. Ya. Oke, di sini salah satu tampilan warna hijau itu represent seperti ini, alami juga. Oke. Nah, ada yang tahu nggak ini warna apa? Warna biru itu represent warna apa? Ada yang bilang apa nih? Freedom, sejuk. Ada lagi apa nggak? Dari foto ini, tulusan, Persib Bandung, ketenangan. Ayo, apalagi kalem. Surga, oke. Nah, yang lebih mendekati itu asosiasi gini. Teman-teman sering dengar nggak sih dari komunitas-komunitas desain gitu kan, kalau wah warna biru tuh melambangkan warna kepercayaan. Do you guys believe that? Percaya nggak? Dari komunitas-komunitas desain yang ada nih di seluruh Indonesia deh. Kenapa bilangnya warna biru itu warna korporat, warna bank, warna kepercayaan, trust, whatever. Do you guys buy that? Ayo, ada yang mau ngobrol sama saya nggak di sini? By voice. Nah, ya kan ada biasanya warna saintifik. Kenapa gitu? Ada apa di balik rumor warna biru tuh? Seperti tadi bahasa saintifik lah, ada yang segala macam lah. Coba saya mau ngobrol sama Jessica Julianti Panto coba. Gimana Mas Pran? Sorry. Mau ngobrol sama Jessica Julianti Panto coba. Oke. Sorry tadi lagi ambil minum. Halo, Kak. Oh, udah. Halo Jess. Iya, Kak. Malam. Malam. Sering dengar nggak sih Jess kalau misalnya di komunitas desain atau apa di teman-teman desain yang lain gitu, teman-teman kreatif yang lain tuh sering banget dengar warna biru itu warna korporat kah, warna science kah, warna trust kah, kepercayaan dan segala macam. Lu percaya itu nggak sih? Percaya sih Kak, soalnya aku kan dari ITS juga, nah logonya ITS juga warna biru kan, gitu, jadi lebih ke scientific sih, sama korporat. Oke. Nah, tapi bukti otentik yang mengarah, tadi kan judul kita kan ini, color and emotion ya. Bukti otentiknya itu apa? Warna biru itu warna teknologi, biru itu warna science. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol ini aja. Enggak beneran. Soalnya ini matters nanti buat kamu one day kalau nanti ketemu klien. Apa ya? Aku juga nggak paham sih Kak. Soalnya ya emang banyak aja studi kasus kayak gitu. Banyak studi kasus kayak gitu. Emang udah stigma gitu. Nah, maksud saya gini. Kan aneh ya kalau stigma itu jadi sesuatu yang nggak bisa dibuktikan. Harusnya kalau misalkan gini, desainer itu half scientist, half industry, half art, which is kita harus punya knowledge behind that gitu loh. Sebenarnya ini panjang banget nih pembahasannya sebenarnya untuk warna doang sebenarnya. Nah kira-kira yang ini kalau kita mau jujur-jujuran ya Jess, lo kalau ngeliat warna biru apa? Di kehidupan nyata, anggaplah gini, lo di Surabaya kan? Iya. Pernah liburan ke laut nggak? Pernah. Naik sih. apa? Naik ferry kah? Apa naik kapal kah? Biasanya naik kapal gitu sih, Kak. Oke, naik kapal. Di saat lo naik kapal nih, lo ngelihat laut warna apa? Biru kan? Iya. Lo ngeliat ada ujungnya nggak? Enggak. Emang laut berujung ya, Kak? Iya, enggak. Maksudnya di saat lo ngeliat itu, apa yang lo rasain? Apa ya? Kayak jauh gitu, kayak bebas aja. Nggak tahu sih. Bebas ya, nggak apa-apa. Ini bebas. Maksudnya ekspresi gini. Gue tuh pengen ngebuktiin apa yang orang-orang banyak bilang. Kalau biru tuh warna trust, biru tuh warna corporate, biru tuh warna science sama segala macam. Kalau gue tipikalnya, gue bukan tipe orang yang gampang percaya begitu aja gitu. Kalau gue tuh harus gue examine dulu. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya itu seperti itu gitu. Nah,
Baik lagi ke lo. Nih, Jess. Yang lo rasain gitu. Satu apa? Iya. Jauh. Jauh, Bebas. bebas, menangkan. Yakin, tenang. Kalau lihat laut sih, Kak. Enggak, ini beneran. Ayo, gak apa-apa. Iya kan? Gitu sih, Jauh, kalau lihat laut. bebas, tenang. Nah, itu Hmm. apa sangkutannya sama teknologi? Apa sangkutannya sama sains? Apa sangkutannya sama korporat? Apa sangkutannya sama bank? Ayo. Menarik gak sih sebenarnya? Nah, ini sebenarnya. Iya sih. Iya juga Nah, ya. maksud saya gitu. Jadi gini. Itu dia tadi kan kebanyakan tuh teman-teman kreatif tuh atau banyak orang lah, nggak cuma teman kreatif aja kan. Wah, warna biru itu warna korporat banget ya, apalagi kalau misalnya saya di perusahaan gitu kan. Biru tuh korporat, perbankan, segala macam gitu kan. Tapi ternyata kalau kita coba jujur sama diri kita sendiri, ternyata itu kaitannya membingungkan ya. Bener gak sih? Mungkin gini sih, Kak. Kalau misalnya coba. aku pikir dari tadi ya. Iya, nggak apa-apa. Korporat itu kan emang untuk dipercaya gitu. And then? Dengan kita ngeliat warna biru, kita tenang karena kita percaya sama si korporat itu. Nggak tahu sih. Ini konspirasi aja. Nggak apa-apa, benar. Nggak apa-apa. Bebas kok berpikir konspirasi, kalau gue bilang sih bebas gitu. Kayak tadi lo ambil kata tenang nih ya. Di saat lo lihat sesuatu tenang. Bener nggak sih? Iya. Tenang. Oke. Sekarang kalau gue coba tilik balik, lo kemarin nonton film animasi ini nggak sih? Inside Out? Nonton? Iya. Yang kuning si Joy ngapain dia happy nggak? Iya, dia happy. Kalau yang biru itu yang sedih. Nah, biru yang sedih. Film Inside Out itu film tentang psikologis manusia sebenarnya. Terus sedih sama tenang apa sangkutannya? Itu film layar lebar loh, film layar lebar yang film layar lebar yang memang diproduksi oleh saintis-saintis dari psikologi gitu kan, dengan tujuan biar si penonton tahu bisa ngendaliin emosi yang ada dalam diri gitu, entah lagi marah mesti gimana, mesti kalau lagi sebel lagi senang gimana, sedih gimana, how to handling itu. Film itu keren banget. Nah, pertanyaan gue, di situ kan warna biru ya, si biru kan warnanya sedih ya dibilangnya. Benar? Iya, Kak. Terus kok bisa jadi tenang ya? Aku juga bingung, Kak. Nah, ini yang kadang-kadang kita gue pun juga sempat kepikiran sama yang kayak lu pikir tadi, Yes. Sempat coba berasumsi gitu kan, ini bahwa oh iya warna biru tuh ya asumsi nggak jelas gitu ya. Akhirnya di saat coba-coba lagi gue telusuri segala macam, ternyata biru itu kalau untuk dari psikologis itu memang warna sedih sebenarnya. Setelah gue pikir ya juga dong, berarti selama ini tuh gue dapat input yang beda dan salah ternyata. Dibilang salah sih nggak juga ya, kurang tepat lah tepatnya gitu ya. Gini, kalau sedih tuh biasanya kalau lu Jess, lu pernah patah hati nggak? Oh, jelas pernah sih, Kak. Semua orang everybody has ya kan? Iya. Patah hati. Di saat lu patah hati, lu cerita sama temen lu percaya nggak? Misalnya lu cerita sambil nangis. Misalnya lu cerita sambil nangis gitu, sambil sedih gitu. Di saat itu lu temen lu percaya nggak? Iya, percaya sih, Kak, harusnya. Saya kan nggak mungkin kita nangis bohongan. Nah, ya nggak mungkin nangis bohongan. Nah, iya. Berarti apa yang tadi konektivitasnya jadi gini. Di saat warna yang represent sedih, gini deh kalau kita patah hati kan, gini ya, oh gila gue udah ngelakuin semuanya deh buat pasangan gue segala, tapi ujung-ujungnya gue bubar kampret gitu kan. Bubar. Karena lu udah maksimal kayak gini, dengan rasa sedih kan itu efeknya karena lu punya effort besar sebelumnya kan. Iya, betul. Betul, ya kan? Terus habis itu tersakiti dan lu dipercaya dan segala macam. Nah, berarti warna biru ini itu melayani sepenuh hati sebenarnya. Saking tulusnya. Dan bikin
tenang. Paham maksud gue nggak? Wow, konspirasi ya, Kak. Enggak, bukan konspirasi. Bukan konspirasi. Soalnya gini, kalau misalkan warna itu warna yang tadi itu ya, maksud gue langsung dikaitin sama biru itu warna korporat, warna bank, warna sains segala macam. Ternyata bukan masalah trust-nya yang dibahas. Kalau nanti kapan kita ngobrol sama teman-teman di yang bidangnya memang psikologi ya, kita ngebahas soal warna nih dan psikologisnya karena mereka punya risetnya gitu kan. Itu dia, karena kita punya effort lebih untuk ngasih jasa gitu, pelayanan gitu. Nah, otomatis kayak tadi ITS di science misalkan otomatis semaksimal mungkin berkontribusi dalam dunia teknologi gitu kan. Seperti itu. Apa perbankan apa segala macam. Halo? Iya, halo, Kak. Nah, udah kejawab ya? Iya, Kak. Terima kasih. Aku juga masih bingung sebenarnya. Iya, enggak apa-apa. Nanti kita bikin kapan kita bikin sesi lagi deh, tapi harus manggil ini ya, harus manggil orang psikolog beneran ya. Buat ngejabarin semua. Soalnya ya itu dia tadi. Saya cuma pengen nempatin apa pada tempatnya aja. Soalnya banyak yang kejeblos dengan informasi yang nggak lengkap. Gitu aja sih. Thank you, Jessica. Terima kasih, Kak. Ya, gila, ngeri ya. Nah, ini baru soal warna sebenarnya, jadi panjang ke lebar gitu. Nah, ini kalau misalkan ungu tuh apa buat teman-teman lihatnya? Warna janda. Istilah gini. Istilah warna apa ya, San? Janda, San. Lu bilang tadi istilah warna janda. Lu tuh dapat ide dari mana, San? Enggak, itu di chat warna janda itu. Oh, warna janda. Jadi gini. Janda fun. Gini, warna ungu. Ada yang pernah nonton film Maleficent nggak? Nah, Maleficent tuh dia tuh siapa sih? Ibunya siapa sih? Ibunya siapa? Bener gak sih? Ibunya itu ya? Putri Tidur ya, atau apa? Whatever lantai itu. Nah, kalau penyihir, itu kan konotasinya penyihir ya. Lu coba browse deh. Teman-teman browse, kalau sambil iseng aja nih, ungu tuh warna apa gitu kan. Kalau di dunia belahan Eropa atau mana itu lebih ke mistik sebenarnya, misteris dan mistik. Ungu. Nah, itu nenek-nenek sihirnya rata-rata warnanya ungu, jubahnya nggak hitam. Kalau film kartunnya ya gitu. Terus kalau di Indonesia ada yang suka main batu akik nggak? Ini lucu tapi emang oh ternyata semua belahan dunia melihat warna itu tuh seperti itu gitu. Kalau yang suka main batu akik mungkin yang kecubung Kalimantan warna ungu gitu kan. Wah itu mistik tuh, misalnya apa gitu. Nah, tapi gini, ungu itu selain misterius juga atau apa ini, tapi dia punya sisi kreatif sebenarnya. Biasanya kalau teman-teman yang misterius nih, diem, atau ngapain gitu. Ya ntar coba aja browse iseng tuh kalau misalkan psikologis warna ungu itu gimana, coba perhatiin gitu. Tapi dalam skala global ya, jangan ambil resensi dari translatean Indonesia aja, kalau bisa dari translatean luar juga sama artikel psikologis juga, teman-teman kreatif mesti pelajarin. Karena dunia nggak sempit itu. Oke, ya. Ini pink, ya pink udah pasti ya tahu lah. Kalau warna-warna pink gini kan, moodnya tuh seperti apa gitu. Feminim, yes betul. Playful, iya. Oke. Coklat, coklat itu warna apa sih kira-kira? Coklat itu jantan, oke. Bold, classic, warm, oke. Coklat itu kalau dalam kehidupan nyata coklat itu warna tanah ya. Warna tanah, warna batang pohon, apa yang lain gitu. Kalau membumi itu bahasa penjelasannya enak apa membumi itu?
Bisa, mungkin penyabar. Kalau membumi itu apa? Down to earth, ya, down to earth gitu. Iya benar, down to earth. Coba deh teman-teman gini, kenapa batik Indonesia itu rata-rata warna coklat? Karena rata-rata teman-teman yang dari Jawa nih, biasanya kan punya tipikal apa ya, nggak mau biayaan lah bahasa Jawanya, atau apa nggak mau gimana gitu, kalem-kalem aja gitu, rendah hati, lebih merakyat. Benar seperti itu. Jadi warna coklat itu salah satunya merepresent itu. Nah, kalau hitam apa? Ada yang tahu nggak? Punya kehidupan. Hitam ada yang bilang misterius, ada yang bilang bold, ada yang bilang jahat, ada yang bilang labil, ada yang bilang mewah juga. Ya, rata-rata itu kalau hitam itu lebih ke, nggak tahu ya, banyak sih yang bilang ke gue, Mas Adi, hitam tuh warna elegan gitu kan. Gue tuh mikir sebenarnya, yakin lo elegan gitu kan? What do you mean by elegan gitu loh? Soalnya elegan kan nggak bisa sama, persepsi gue sama Mas Ilham mungkin elegannya beda. Dengan gue sama tadi si Kak Jessica mungkin beda. Apa nanti sama apa tuh beda. Nah, gue seneng banget nih jawaban nih dari Sulaiha Laila Arifta, warna aman. Oke, gampangnya gini, warna hitam itu warna taktis. Kenapa warna taktis? Jadi gini, ninja warna bajunya apa? Hitam apa warna-warni? Kan nggak juga, warna hitam rata-rata kan. Iya, warna aman, bener. Jadi kalau intinya tuh bilang warna aman, bisa kelihatan bagus sama siapa aja tuh, itu dia warna taktis sebenarnya, strategis, basic color. Ya, gitu. Oke. Gimana teman-teman? Udah capek belum? Materi masih banyak banget nih soal warna nih. Coba saya mau tanya jawab dulu ya sama teman-teman ya. Apa yang udah didapat dari bahasan tadi? Itu tadi rata-rata keluar pas ujian Adobe juga sih. Tapi nanti ada color management dan segala macam tuh ada. Nanti color management kita lanjut habis. Oke, warna punya pesan. Warna memperlihatkan ekspresi. Betul banget. Apalagi itu bacaannya tuh. Ada lagi? Kita habis ngobrol soal warna. Warna mencerminkan personality. Yes, benar banget. Bisa. Ada lagi? Pengelompokan dan karakteristik warna. Iya, betul. Itu bisa untuk pengklasifikasian warna. Pengklasifikasian sesuatu gitu. Itu bisa. Wah, mantap nih, udah pada ngerti nih. Pemilihan warna akan menentukan keberhasilan dari suatu proyek. Yes, betul banget Pak Mas Akrom. Penting banget buat satu brand. Nah, warna tuh sering banget konotasinya sama brand ya. Boleh dong nanya, brand itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, bisa, Citra. Ada lagi yang lain? Brand itu apa? Ada yang bilang people got feelings, Martin Lumiere. Nah, itu kan bahasa intelektualnya ya. Nah, kira-kira nih bahasa yang gampang kita cerna itu apa sih, brand? Ciri nilai jual, persepsi, ya. Apalagi, coba. Saya boleh ngobrol sama siapa lagi ya? Brand. Coba Mas Alvin Iksan. Halo Mas. Halo Mas Alvin, salam kenal. Halo. Mas Alvin dari mana Mas? Dari Yogyakarta Mas. Oh, dari Jogja. Kuliah di mana? Di Universitas Sanata Dharma Mas. Oh, Sanata Dharma. Ya, keren. Salam kenal ya. Iya Mas. Semester berapa? Semester 6 sekarang Mas. Oh, semester 6, oke. Nih, aku tadi mau nanya nih. Tadi kan kita udah ngobrol banget soal warna ya. Kira-kira dari tadi apa yang kita obrolin itu nangkap kan? Udah sedikit banyak. Oh, maksudnya tuh gini gitu. Nah, warna itu kan ada sangkutan sama brand biasanya ya? Iya. Tahu nggak? Kepikiran nggak sih brand itu apa sebenarnya?
Brand tuh kayak apa ya? Kayak ciri khas tuh, Mas. Kayak kita tuh merepresentasikan apa gitu. Benar. Ini kita ngobrol-ngobrol lucu-lucuan aja ya sebelum kita masuk Oke. ke sesi berikutnya. Jadi gini, brand itu asal katanya itu brander. Brander itu dari bahasa Norwegia kuno kalau nggak salah. Teman-teman bisa cek. Fungsinya apa brander itu? Itu fungsinya buat nandain ternak sapi. Anggaplah gini, Mas Alvin punya, kita sama-sama penggembala kambing deh gitu kan. Kambing Iya. kira-kira bentuknya sama semua kan? Iya. Yang ngebedain kambing saya sama Mas Alvin apa? Apa ya? Kayak tandanya, titiknya. Nah, pernah nonton nggak di TV itu kalau kuda apa sapi itu ditojos sama apa besi panas cap? Iya, pernah. Nah, asal mula brand itu sebagai penanda. Tapi seiring dengan waktu perjalanan itu berkembang. Nanti teman-teman bisa cek nih sambil iseng gitu kan. Asal mula brand itu seperti apa, karena itu penting banget. Soalnya selama ini kita kenalnya brand kan yang udah zaman modern ya. Gitu loh. Jadi brand itu arti apa namanya? Arti harfiah bahasa zaman dulunya Norwegia kuno itu api. Ya, seperti itu. Jadi tadi itu awalnya itu hanya untuk menandai kambingnya Mas Alvin sama kambing saya tadinya gitu kan. Oh gitu ya, Mas. Iya. Nih, ntar abis kelas ini iseng deh, coba banyak kalau literatur tentang itu gitu. Jadi buat tambah wawasan aja sebenarnya. Nah, kalau brand kan kita tadi udah ngobrol percaya dan segala macam. Kalau Mas Alvin itu paling favorit sepatu mereknya apa? Sepatu apa ya? Diadora, Mas. Kenapa? Cerita dong. Nah, karena dulu sepatu pertama aku tuh Diadora. Sepatu Iya. pertama Mas Alvin Diadora. Iya. Itu sepatu sport apa sepatu futsal apa sepatu apa? Sepatu basket dulu. Oh, berarti Mas Alvin anak basket. Oh, bukan, dulu pernah. Tapi sekarang Dulu udah pernah enggak. main basket. Iya. Tapi sampai detik ini Mas Alvin masih ingat rasanya punya sepatu Diadora itu? Iya, masih. Masih ingat rasanya ya? Masih. Berarti merek Diadora itu kalau Mas Alvin punya uang lagi, misalnya lagi ada duit lebih nih. Misalkan. Iya. Pengen beli lagi nggak? Pastinya. Nah, itu brand. Pak maksudnya nggak? Paham. Susah kan kalau diceritain lewat, kadang-kadang tuh gini, kalau saya coba baca artikel apa segala macam, dulu zaman saya kuliah apa zaman awal saya kerja di agensi gitu kan, teori cuma brand itu kayak lebih kayak apa ya, paradigma yang susah untuk dimengerti gitu. Ternyata di saat saya telusuri lagi, ternyata ya yang kayak tadi Mas Alvin rasain sebenarnya. Jadi di saat Mas Alvin pernah punya sepatu pertama lagi kan, terus sampai itu udah berapa tahun selangnya? Dari sekarang ya? Ya. Berapa ya? 5 tahun, Mas. 5 tahun. Berarti 5 tahun Mas Alvin masih kepengen punya. Iya. Nah, masih. Oke, Mas Alvin. Thank you udah ngobrol. Oke. Thank you ya penjelasannya. Nah, Siap. ini bener nih yang akhirnya Bang Johannes Randi, Kak Randi nih coba jelasin, coba sempat browse kan. Ya itu bener. Fix customer loyalty. Brand itu. Jadi perkembangannya dari awal, historicalnya nanti teman-teman kalau iseng nih buat tambahan ilmu aja, soalnya jarang yang tahu. Itu ya. Yang benar itu customer loyalty. Jadi mulai dari sekarang kalau one day teman-teman punya, gue pengen bikin brand, bikin apa gitu. Itu bukan cuma produk dan bukan cuma logo atau apa, enggak, bukan. Itu customer loyalty asal atas hasil produksi, entah itu produksi kah, entah itu jasa kah, apa produk kah, yang teman-teman hadirkan ke klien. Ya, brand is tangible. Ya, benar banget Mas Ilham. Gitu. Oke,
Saya sambung ya. Saya sambung lagi ya materinya ya. Oke. Nah, ini yang lumayan capek nih dari apa namanya? Color management. Kalau tadi kita udah main-main apa namanya istilahnya itu kalau buat saya sih main-main ya. Main-main kulit atasnya dari warna. Kalau yang ke bagian ini lebih ke teknis. Teman-teman kalau ngelihat warna itu apa? Kalau buat saya itu dan teman-teman praktisi yang lain mungkin ya paham banget kebetulan pasti mikirnya warna itu sebenarnya permainannya orang-orang sains sebenarnya. Bener nggak sih? Hukum soal ini ada ingat nggak? Masih zaman kuliah jurusan IPA. Ada jurusan IPA nggak di sini? Ada. Oke. Kak Dewi dari IPA ya? Coba saya ngobrol dengan Kak Dewi sebentar. Warna itu sains ya. Jadi kalau tadi kita bahas kan kulit bagian atasnya nih, bagian bawahnya itu. Sudah Mas, terhubung. Udah. Halo Kak Dewi. Halo Kak. Dulu di IPA? Iya. Nah, mau nanya dong sama anak-anak IPA nih dulu zaman. Soalnya ini ada sangkutannya nih. Ya kayak gini-gini diujanin juga nih di Adobe nih. Nyebelin banget kan. Tabel periodik kimia. Jadi gini. Warna itu kalau misalkan di apa ya kejadian pelangi itu ada teorinya nggak sih Kak Dewi? Kalau apa Kak? Kejadiannya pelangi. Oh pelangi iya. Ada teorinya nggak? Ada. Apa Pembiasaan cahaya. Pembiasaan cahaya itu yang punya teori siapa? Wah Kak inget Kak. Nah, nggak inget ya. Kalau nggak salah Newton apa kalau nggak salah ya. Nah, berarti warna kalau menurut Kak Dewi dari sisi saintis itu apa? Apa ya Kak? Tadi kan katanya bias cahaya ya. Iya. Benar nggak? Bias cahaya yang terpantul dari sebuah objek. Benar nggak? Benar. Nah, oke. Thank you ngobrolnya. Oke. Thank you ya. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi saya cuma mau justify bahwa memang kayak gini-gini nih mainannya anak-anak IPA sebenarnya. Tapi di dunia kreatif pun kita pakai juga gitu. Ini itu ngeri banget ya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa tuh kita sebenarnya hybrid. Nggak dibilang seniman murni, nggak. Kita harus tahu A sampai Z sebenarnya. Oke, kita langsung ke teknisnya aja. Di sini ada diagram ini ya. Di sini ada A, B, C. Ya. Kalau A, ini spektrum warna ini mata kita nih. Jadi spektrum warna mata kita ini seluas ini. Di saat ngelihat susunan spektrum warna. Kalau B, ini untuk apa? Di sini ada RGB dan CMYK nih. Ini kebagi nih ya. Ini pemetaannya nih. Kalau teman-teman bingung, maksudnya RGB CMYK apa? Nah, ini garis putus. Cakupan RGB itu luasnya seperti ini nih, luasnya. Kalau mata manusia segini ya, full ya. Kalau RGB itu segini. Ya. Kalau CMYK ini segini. Sekarang pertanyaannya, kenapa RGB sama CMYK itu lebih luas RGB? Ada yang tahu nggak? Ultraviolet. Ada yang tahu nggak? Sekarang pertanyaannya gini. Ini garis putus-putus kan wilayahnya RGB ya. Garis yang nggak putus-putus, yang garis yang tegas itu wilayahnya CMYK. Ada yang tahu nggak kenapa? Nah, betul banget Mas Akrom. Karena warna di pixel lebih banyak dari... Nah, betul. Karena saya jawab Mas Akrom dulu ya. Karena RGB dihasilkan dari warna cahaya. Itu benar banget. Yang tadi udah kita bahas sebelumnya kan.
red, green, blue, outputnya putih. Ya, kalau CMYK kan mengandalkan material kebendaan gitu, kayak tinta. Sebelum tinta itu jadi tinta cair kan itu pigmen serbuk dan segala macam itu kan, kumpulan chemical gitu. Otomatis nggak bisa semaksimal RGB. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau di dunia device-nya gimana? Kalau di dunia device, untuk kamera itu RGB apa CMYK? Kalau dari penjelasan diagram ini, garis putus-putus, dia masuknya RGB ya? Ya. Nanti ini ditanya ini pas di ujian Adobe nih, ada nih. Sekarang ini apa nih? Ini alat scanner. Alat scanner juga masuk ke wilayahnya RGB. Ya. Layar monitor itu masuk wilayahnya RGB juga. Nah, selebihnya dunia-dunia printing nih, ya itu masuknya ke ranah CMYK. Nah, ini diagram-diagramnya. Ya. Oke. Untuk sampai ini ada pertanyaan nggak? Iya, ada suara bocor tuh, suara siapa ya? Ini saya lagi nyari, Mas. Nggak ada masalah suara bocor. Kayaknya suara Mas nggak? Enggak. Oke, langsung aja next ya. Kenapa pertanyaan? Oke, next. Nah, kira-kira penting nggak sih itu color management tuh untuk kita di dunia kreatif? Penting. Penting banget karena ya itu tadi. Kita bisa prediksi warna apa yang kita mau. Sebenarnya itu. Akurasi dokumen softproof untuk kebutuhan klien. Dan ada juga konsistensi warna untuk kebutuhan produk cetak, branding identity, dan segala macam. Ya. Wah, ini kelewat nih. Sorry, cuma sampai 3 sebenarnya. Nah, kira-kira nih, untuk sampai sini, saya ada mau nanya nih, ada yang paham nggak maksudnya akurasi dokumen softproof? Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Ada yang tahu nggak akurasi dokumen softproof itu apa? Ada yang tahu nggak? Pernah saya dulu harus mengganti warna karena kesalahan printing dan dokumen yang saya buat ke klien. Nah, Mas Akrom bener nih. Ya, untuk proofing warna. Nah, ini yang tadi Mas Akrom cerita. Pernah saya dulu harus mengganti warna karena kesalahan printing, itu memang krusial terjadi. Jadi buat teman-teman mahasiswa nih, teman-teman yang selama ini kalau kita ngeprint hanya ngeprint di digital printing, next time cobain ngeprint pakai mesin besar, offset. Wah, itu pelajarannya banyak banget, panjang ke lebar. Itu menarik banget itu nanti. Nah, ini kan ada juga nih. Kadang suka lupa RGB buat dicetak. Iya. Next time jangan lupa ya. Tadi udah dikasih tahu tuh bahwa kalau CMYK itu buat CMYK itu buat cetak gitu. Offset mahal kalau bijian. Nah, gini Mas Randi caranya nih. Biar ngerasain cetak offset. Mas Randi cari klien yang mau nyetaknya banyak. Ntar nyobain. Iya, betul. Pengalaman RGB di print meleset banget warnanya benar. Berarti amannya kalau printing pakai warna dasar aja, Mas. Maksudnya warna dasar gimana? Coba saya mau ngobrol sama Dita Rehana, coba. Halo Kak Dita. Halo Mas. Iya, mau nanya apa? Iya, jadi waktu itu kan saya juga ada kayak proyek buat desain banner. Nah, saya pakai warna soft-soft gitu kayak warna ungu palet gitu-gitu deh, Mas. Oke. Nah, waktu di Photoshop. Oke. Ya, waktu di print ternyata hasilnya beda banget. Kayak warnanya tuh jadi gelap banget. Sesuai sama yang di soft file-nya saya itu. Oke.
ada dua, ada banyak kemungkinan itu warna bisa berubah sebenarnya, Kak Dita. Saya mau tanya Kak Dita dulu ya. Kak Dita tadi ngedit di Photoshop. Iya. Workspace-nya apa? Color workspace-nya? Semika ya. Nah, saya kasih lihat ya. Ini saya close dulu nih berarti nih. Saya kasih lihat nih buat teman-teman yang agak bingung mengenai apa namanya, kok warnanya bisa berubah. Sebentar. Bentar, saya buka Photoshop saya dulu. Buat ngasih contoh. Soalnya paling enak pakai contoh. Kalau pakai bahasa susah. Udah masuk belum? Udah ya? Udah, Mas. Oke, anggaplah ini aja deh. Nah, tadi dengan Kak siapa tadi? Lupa saya namanya. Dita. Nah, Kak Dita tadi kalau ngedit biasanya gimana? Langsung buka filenya aja kayak tadi gitu? Iya. Nah, sebenarnya ini ada color profile kan, Kak. Saya kasih lihat ya. Nah, ada banyak kan? Iya. Ada banyak nggak tuh? Iya, banyak banget. Wah, banyak banget. Sekarang kenapa ini banyak banget pertanyaannya? Sampai segala Jepang ada. Sampai US Newsprint ada. Segala macam ada. Ayo. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu tuh, Mas. Kenapa tuh? Nah, jadi gini. Setiap merek di saat Mbak Dita ngeprint di mana? Di digital printing. Iya. Dia pakai mesin apa? Kurang tahu sih, tapi kayak yang di percetakan biasa gitu. Nah, kalau bisa, misalkan Mbak Dita punya langganan di digital printing mana? Kalau bisa Mbak Dita tanya, Mas, mesinnya warnanya apa? Mesinnya namanya mesin apa? Color profile-nya apa? Nanti Mbak Dita pakai flash disk, Mbak Dita simpan color profile-nya printingnya, mesin printnya. Oh. Nanti kita bisa tentuin di sini. Ternyata dia pakai yang mana gitu kan. Tapi semuanya itu udah pasti terdaftar gitu ya, Mas? Iya. Kan industri. Oke. Gak pernah kepikiran kan? Iya, enggak. Ya. Maka itu. Nah, nanti kayak gini-gini nanti pas di ujian Adobe keluar nih. Pengetahuan tentang, jadi kayak gini nih ada keterangan misalkan. Di sini ada apa nih? Working RGB. Nah, biasanya teman-teman kalau ngedit gitu kan, foto RGB kan. Di sini ada Adobe RGB 98. Kalau foto default biasanya ini nih, dari kamera. Dari kamera handphone atau apa defaultnya, apa kamera DSLR, defaultnya ini. Tapi nanti untuk editing, misalnya kayak masuk kayak gini nih, kita pakai ubah jadi ini. Karena ini warnanya lebih luas, spektrum warnanya, ketimbang yang tadi. Gitu. Terus kalau misalkan saya coba kasih lihat lagi ya. Nah, apabila ini kita gerak-gerakin ini berubah nggak, Mbak Dita? Gimana tuh maksudnya? Nih, angka-angka yang ada di RGB sama CMYK berubah nggak? Oh iya. Nah, Iya, itu berubah. Berubah. Nah, itu sebenarnya dihitung, Mbak. Waduh. Iya kan, ya kan saya bilang tadi sebelumnya. Jadi di sisi kita, kenapa sebelumnya saya sering banget bilang kita desainer tuh hybrid sebenarnya. Dibilang seniman juga bukan. Orang aslinya ada begininya kok, ada angka-angkanya segala macam kok. Nggak bisa pakai perasaan. Jadi kalau misalkan
apabila karya kita itu ngitungnya pakai perasaan, pasti outputnya nggak akan tepat gitu kan. Seperti itu. Nah, mungkin nanti ada sesi tersendiri ya gimana cara ngitungnya. Tapi yang penting sekarang udah ada bayangan kan. Treatment paling gampangnya tadi itu ya. Tanya dulu ke digital printing, mesinnya apa, color profile-nya apa, nanti tinggal disesuaiin kayak tadi. Oke, siap. Makasih, Mas. Yuk, sama-sama. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Salah satu alasan yang saya ketahui adalah kalibrasi pada monitor dan profiling printing berbeda. Jika di monitor ada backlight dari layar, sedangkan pada saat printing tidak ada backlight. Ya, betul. Betul banget, Mas. Jadi monitor itu juga pengaruh banget gitu. Monitor, nah itu ada istilah kalibrasi warna, itu juga harus ada sesi tersendiri karena main fisika juga, main Fahrenheit-Fahrenheitan juga ada alatnya juga ada tuh. Untuk laptop, untuk OS Windows sendiri, untuk Apple sendiri itu beda. Color calibration itu beda. Nah, di sini juga ada bilang mesin Indigo bagus buat printing dari Kak Jessica. Ya, tergantung sebenarnya. Mau semaksimal apa Kak Jessica ngeprint sama warna yang benar-benar diinginkan gitu kan. Sekarang ini ada juga Faris Fadil Arifin. Emang bener ya Mas? Foto RGB itu spektrum warna lebih mata kita. Kalau dibilang ngelebihin mata manusia tuh enggak. Itu kan apa ya? Intinya tuh gini. Ngelebihin mata manusia yang udah sih, yang saya tahu teman-teman di fotografi yang baik di luar maupun lokal. Kalau Profoto itu untuk gear tertentu. Kalaupun diadain di sini ada Profoto karena itu brand, merek lama. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Bang, kenapa kalau RGB angka only, sedangkan CMYK persen? Maksudnya gimana? Bentar. Maksudnya coba, saya mau ngobrol sama Mas Soim, coba. Halo Mas Soim. Halo Bang. Nah, tadi nanya apa tuh? Kenapa kalau RGB angka only, sedangkan? Itu sih Bang, apa? Kan tadi pas Bang lagi itu nunjukin yang itunya kan, di hitungan warnanya tadi loh. Kayak ini kan, hitungan warnanya kan kalau RGB 14 bisa sampai 128 dan sebagainya. Sedangkan CMYK kan 70%, 77% kayak gitu. Itu apa ya? Kenapa gitu loh? Alasannya apa? Itu dia tadi balik lagi. CMYK fungsinya apa? Komposisi warna tinta kan yang akan dituang dalam satu wadah. Maka itu Adobe milahnya yang satu dengan data angka real, satu lagi dengan jumlah persen. Untuk contoh gini, perusahaan warna Pantone, tahu Pantone ya? Itu kebanyakan perusahaan-perusahaan lain di saat mau memproduksi warna-warna tertentu, customize itu ke mereka, karena mereka yang nyampur persen-persenannya ini nih, persen-persenannya CMYK ini nih, dan RGB ini, itu perusahaan warna lah intinya, seperti itu. Itu. Udah kebayang? Sudah kejawab belum? Oh, sudah Bang. Oke, thank you. Lagi ya, untuk Mas M. Romli Arif. Kalau sudah masuk printing, biasanya ada toleransi warna sih kurang lebih 5%. Iya benar, ada toleransi warna itu ada. Coba saya mau ngobrol sama Mas Romli Arif coba. Halo, Mas Romli. Oh belum. Oh bentar ya. Halo, Mas Romli. Belum. Oh, belum. M. Romli Arif. Halo. Halo, Mas Romli. Halo, Mas Romli. Halo. Iya, Mas Halo, Romli. Mas. Sudah terhubung, Mas. Iya, halo Mas Romli. Salam kenal. halo. Oh, adanya nggak keluar. Halo. Kedengeran kok ke sini.
Halo, Mas. Ya, halo, halo. Mas Ade. Ya. Ya. Gimana, Mas? Tadi kan nanya tuh. Toleransi warna 5%. Benar nggak? Iya, sekitar segitu. Kira-kira tahu nggak kenapa? Karena kan untuk proses cetak ya, kita ngomong soal mesin itu biasanya kan kita juga kenal viscosity. Ya. Viscosity untuk perputaran waktu proses cetak. Ya. Benar. Itu kan biasanya speed juga pengaruh sih, Mas. Speed pengaruh, jenis tinta yang dipakai pengaruh. Jenis tinta, benar. Terus ya, jenis mesin juga. Jenis mesin juga pengaruh. Juga pengaruh. Mas Romli pernah ngoperasin mesin apa? Heidelberg atau apa? Kalau ngoperasin mesinnya langsung sih belum pernah ya. Cuman kan biasanya saya kalau untuk urusan cetak langsung saya kirimkan ke supplier dengan panduan warna yang sudah saya kasih sih gitu. Ya, betul. Nah, paling enak kalau dulu nih, saya ini biasanya gini Mas Romli, ini tips nih. Dulu tuh saya punya supplier tinta khusus ya. Tinta khusus. Jadi kalau misalnya saya mau nyetak sesuatu, saya pakai tinta itu. Jadi kepercetakannya saya bilang ke si produsen cetak, gue mau cetak tapi gue bawa tinta sendiri. Kok bisa, Mas? Bisa. Mereka kan harus itu, kalau Mas Adi bawa tinta sendiri harus kuras tanknya berarti. Iya, nggak apa-apa, bayar mahal aja. Kan kita ngecas klien harganya mahal juga. Oh gitu ya. Iya, bagus, Mas. Iya. Oke, thank you. Iya, makasih, Mas. Yuk. Di mute lagi ya. Oke. Sekarang lagi lanjut dengan Adim Kauli. Maaf Kak, mau tanya apa akibatnya kalau kita pakai chemical untuk tujuan di-upload? Coba. Akibatnya itu sebenarnya sih upload kemana dulu nih? Coba Mas Adim Kauli. Mas Hasan, sorry ya. Iya, lagi dipencet, Mas. Oh, oke. Mbak kayaknya ini, Mas. Oh, Mbak. Oh, maaf lagi ribut. Oh, yaudah nggak apa-apa. Sekarang gini, kalau misalkan di-upload tuh di-upload kemana maksudnya? Apakah di-upload ke website kah? Atau apakah di-upload kemana kah? Biasanya sih warnanya jadi berantakan sih. Nah, warnanya jadi berantakan biasanya kalau ke medsos. Maksudnya berantakan tuh gini. Agak pucat deh sebenarnya. Nah iya, jadinya ambiar. Berantakan, warnanya tuh berantakan. Jadi, jadi kepikiran nih, kapan deh ya di Open Classroom nanti ya kalau misalkan kondisinya sudah membaik, saya ada teman-teman dari perusahaan printing yang besar, nanti kita bisa live show ngelihat alatnya langsung, produksinya gimana sih. Seperti itu. Nah, ada yang mau tanya nih Muhammad Rizky. Coba Mas Rizky. Coba saya halo. Muhammad Rizky. Ada yang mau tanya apa? Muhammad Rizky. Jadi gini Mas. Ya. Kalau kita punya klien nih, terus dia tuh udah punya mau konsepan warnanya itu keinginannya tuh berbeda dengan konsep yang kita udah buat. Nah itu gimana ngatasinnya? Sebentar. Maksudnya gini, dia udah punya warna sendiri. Tapi berbeda dengan kayak kita tuh punya style, misalkan warnanya tuh udah kita tentuin kayak gini, tapi dia malah punya warna nggak suka lah dengan warna yang kita buat gitu. Nah, Mas Rizky dibayar nggak? Ya, enggak, ini cuma nanya aja sih. Iya. Maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya pas klien kita nanya kayak gitu, sebenarnya gini, kalau di dunia praktisi profesional kita nih, maksudnya kayak Mas Rizky dapat job project kayak tadi segala macam, ya kita ikutin klien maunya aja. Berarti lebih ke klien. Iya. Soalnya gini, percuma juga kalau kita nggak berhasil
ngebujuk klien buat dapet kan gini. Tugas kita tuh sebenarnya kan apa ya? Mereduce resiko. Nah itu tadi kalau misalnya ternyata kliennya lebih yakin dengan warna ini tuh dengan warna yang dia pilih, entah itu produk apa segala macam tuh jadi laku dijual. Ya berarti mungkin analisa beliau lebih dalam daripada kita soal market, bisa jadi. Nah jadi itu yang saya coba share ke Mas Rizky di sini gini. Apa yang klien pengen udah ikutin aja. Selama ya benar. Kalau mereka klien kita happy kan jadi balik lagi. Oh iya. Berarti supaya dia juga percaya dengan kita gitu. Iya. Makasih Mas. Nah, untuk Emroli Arif ya, untuk nanya ya tadi ya. Untuk merek tinta nanti saya tulisin aja ya. Ntar saya emailin aja. Ada banyak ini soalnya. Ada banyak listnya. Iya, benar Mbak dengan Kak Mega. Berarti di sana adalah sebagai problem solver klien. Yes. Tugas kita itu kok. Nggak lebih dari itu sebenarnya. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Apa yang bisa dipetik dari hari ini untuk Adobe Certified Associate? Oke ya, sekarang udah 2142 ternyata. Iya, Mas. Nggak terasa ya? Cukup harga teman. Nah, gini. Saya mau jawab Mas Ilham. Pantas desainer dibayar mahal dan nggak cukup harga teman. Ini alasannya, salah satu alasan. Iya bener banget Mas. Jadi kita tuh sebenarnya ngejagain mereka dari resiko-resiko tertentu sebenarnya. Sama problem solver. Nah itu dibilang mahal. Tapi kan nggak semua teman-teman praktisi desain tuh ngeh bagian ini kan. Pengen duit cepet aja deh, dibayar murah nggak apa-apa. Kalau buat saya pribadi, aduh sayang banget ilmunya, gitu kan. Udah punya ilmu bagus-bagus, tapi dibayarnya murah, gitu kan. Gitu. Jadi ya ada baiknya, there is always penghargaan lah gitu. Buat diri sendiri, misalkan. Gitu aja sih. Gimana hari ini? Apa udah cukup? Bang Hasan, apa ada yang mau disampaikan? Kalau saya sih palingan undian kalau sudah nggak ada pertanyaan. Oh, udah nggak ada pertanyaan ya? Cukup ya? Oke. Oke, Sekarang kayaknya lanjut ke... ada pertanyaan ya? Kita lanjut ke undian ya, Mas? Ya. Oke, teman-teman. Hari ini materinya cukup keren ya. Tentang warna, color gitu kan. Warm sama cool. Mungkin teman-teman bisa pelajarin lebih lanjut. Di mana, Mas, kira-kira? Ada di modul yang kemarin kita kirim tuh, ada di 500 halaman itu ada. Oke, berarti di modul semua lengkap ya, Mas? Nggak ada yang nggak ada ya di situ? Nggak ada. Cuman ya pegel aja bacainnya kan sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa gini. Anggap aja apa yang kita obrolin tuh ya hari ini tuh knowledge buat bareng-bareng sih, sharing-sharing. Oke, siapa yang dapat undian hari ini ya? Sebelumnya hari ini saya mau absensi dulu. Mungkin teman-teman bisa perhatiin nama-namanya masing-masing. Apakah ada yang tidak saya isi? Yang tidak tertampil di sini. Ini saya isinya berdasarkan abjad. Mungkin ada semua ya di sini. Hari ini totalnya ada sekitar 46. Tapi ini kayaknya ada yang keluar deh. Namanya, Isda. Isda kayaknya baru saya update deh. Wait. Isda. Coba saya update dulu Isda. Oke, saya sudah update. Ini saya update ya. Ini sudah.
Oke, kita mulai. Mungkin ada lagi yang namanya tidak ada? Oke, nggak ada. Oke, kita undi. 1, 2, dan 3. Siapakah pemenangnya hari ini? Ya, namanya adalah Fajrina Fitriani, Fitria Lutfi, Dewi Novitasari, dan Muhammad Nur Soim. Akan mendapatkan 50.000. Mungkin teman-teman bisa untuk ngechat atau nge-DM lah di Open Classroom agar kita bisa memverifikasi nomor HP yang diberikan. Karena takutnya kan salah nomor HP ya pas pendaftaran. Oke Mas, itu aja ya Mas. Selamat kepada pemenang. Kayaknya ada semua hadir di sini. Traktir. Wah. Ya, modul udah ada. Tuh, traktir tuh. Modul sudah ada ya di email masing-masing ya. Itu ada banyak banget modul yang sudah saya share. Itu dari official Adobe-nya langsung. Saya ucapin selamat buat yang dapat undian hari ini. Sampai jumpa besok malam. Terima kasih semuanya. Untuk apa namanya? Kalau ada pertanyaan gitu kan. Hah? Dapat email? Diana Michelle Lumentang. Mungkin gini deh. Untuk modul sama record nanti saya akan buat di website. Nanti ada tambahan menu baru namanya menu e-learning. Nanti teman-teman bisa akses di situ. Paling lama saya akan update besok pagi. Paling lama. Jadi teman-teman bisa download dan bisa nonton video recordnya dari situ. Gitu. Jadi biar tidak perlu saya email blast lagi. Saya juga ya udah kalau memang tidak dapat nanti teman-teman bisa ngeliat di situ. Jadi biar up to date terus ya. Oke, mungkin hari ini sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah hadir. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa di openclassroom.id. Kita selalu update, selalu menjawab lah jawaban teman-teman gitu kan. Jadi jangan khawatir untuk tidak dijawab. Ya mungkin agak telat dikit ya Mas Adi. Ya, nggak apa-apa, it's okay. Oke, sampai jumpa teman-teman sekalian. Sampai jumpa besok hari kita dengan materi yang sama lagi ya Mas Adi. Bisa kira-kira ada bocoran apa? Di Adobe nanti ada materi baru lagi. Thank you. Itu ada bocoran materi apa besok Mas? Besok aja. Oh besok aja. Oke, kita tunggu besok materinya apa. Ya, makasih semuanya. Dan sampai jumpa. Kita undur diri. Terima kasih. Ya.